Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oki hormati Kepala Sekolah SDN Sukamaju 9, Bunda Widiani SPDI. Yang Oki hormati Bapak Ibu Guru, kemudian juga Bunda-Bunda, dan juga yang Oki sayangi semua adik-adik SDN Sukamaju. Tepuk 1, 2, 3. 3 kurang 1, 3 kurang 2. 3 kurang 2 berapa? Tepuknya hasilnya 3 kurang 2, 3 kurang 3. Gak konsentrasi nih. Kalau hasilnya 0 jangan ditepuk. Tepuk 1, pegang hidung, pipi, mata, hidung. Jangan ikuti gerakan Koki, ikuti perintah Koki. Pegang hidung, pipi, mata. Pintar. Mata, hidung, pipi, telinga. Kalau dibilang duduk rapi, semuanya bilang siap. Duduk rapi. Duduk rapi. Teman-teman, hari ini Kak Oki berada di depan teman-teman. Kak Oki juga mau kasih tahu, Kak Oki suka dipanggil juga sama anak-anak Indonesia dengan sebutan Mr. Pret. Oh kan, pada ketawa. Beneran, kakak suka dipanggil dengan sebutan Mr. Pret. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kakakku namanya Mr. Pret, jalan-jalan ujungnya pret-pret-pret. Bukan. Mr. Pret ini ada artinya teman-teman. 4 karakter positif dari huruf P, R, E, T. Yang mudah-mudahan kita punya karakter ini ya. P-nya artinya penyayang. Apa adik-adik? Allah Maha Penyayang enggak? Iya, kalau Allah Maha Penyayang berarti kita ciptaan siapa? Berarti juga harus jadi anak penyayang. Coba kalau kita tes konsentrasi. Siapa di sini yang sayang Allah? Angkat tangan kanan bilang saya. Oke, cepat ya, yang di atas, yang di depan, yang di tengah, yang belakang semuanya. Siapa sayang Rasulullah? Siapa sayang orang tua? Siapa sayang Bapak Ibu Guru? Siapa sayang sama setan? Ayo. Tepuk 1. Kalau dibilang duduk rapi, semuanya bilang siap gitu ya. Duduk rapi. Setan itu teman kita atau musuh kita? Kompak jawab musuh ya, bener ya. Kan kata Allah di Al-Quran juga Allah katakan ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Tepuk 1. Jadi setan musuh atau teman? Makanya kan kita sering ngucapin kalimat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk. Setannya jangan ke Kak Oki bilang setan. Tepuk 1, 2. Tapi kalau kalian semua bilang katanya musuhnya setan, seharusnya kalian jangan kayak gini ya. Ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa tuh? Ada anak-anak kedengaran suara azan bagus sih. Wah, udah azan. Iya, kalau udah azan kita kemana ya? Iya, ayo kita ke masjid. Kebetulan waktu itu azan maghrib. Ayo kita ke masjid. Mereka ke masjid, habis wudu, udah qomat, imamnya udah baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat apa ya? Al-Fatihah. Anak-anak yang tadinya udah ke masjid udah bagus, tapi ketika lagi sholat, sholatnya kayak gini.
Temannya di sebelah kiri, kakinya diinjek-injek. Yang lagi ruku, pas lagi ruku, Allahu Akbar. Waduh, pada jatuhan. Tepuk satu, duduk rapi. Kalau kayak gitu kan berarti dia berhasil digoda sama Kalau maku musuhnya setan, sholatnya harus Siapa di sini yang mulai hari ini sholat kalau di masjid tertib bilang saya? Woi, keren. Tepuk tangan buat SDN Sukamaju 9. Keren nih. Tadi Mr. Fred P-nya ya. Huruf kedua R artinya rajin. Apa adik-adik? Yang rajin belajar tepuk tangan. Yang rajin sekolah tepuk tangan. Yang rajin mengaji, yang rajin belajar, yang rajin sekolah tepuk tangan. Keren, P-nya penyayang, R-nya rajin. Wah, anak Sukamaju 9 pasti penyayang, rajin juga ya. Sama kayak Koki juga sama-sama ya. Huruf ketiga E. E-nya apa nih? Kok kalian bilang E-nya Ini kan karakter positif, masa E-nya itu? E-nya adalah enjoy. Apa adik-adik? Enjoy itu selalu ceria. Contohnya kalau sekolah dia penuh semangat, bahagia. Bahkan kalau perlu sambil nyanyi juga boleh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Keren, tepuk tangan dong. Itu anak yang enjoy. Jangan anak Sukamaju 9 berangkat sekolah kayak gini nih. Masih ileran. Tapi anak Sukamaju 9 mah anak yang enjoy. Siap? Satu lagi huruf terakhir, huruf T. T itu artinya takwa. Apa adik-adik? Takwa itu mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah jadi anak soleh soleha masuk surga. Mau? Yang mau masuk surga bilang hore. Yang mau masuk surga bilang hore. Yang mau masuk surga bersama ayah bunda, bersama guru-guru teman-teman bilang hore. Yang mau masuk surga dekat Nabi bilang hore. Keren, tepuk tangan. Jadi kalian mau manggil kakak dengan sebutan Kaoki boleh, Mr. Fred boleh. Tapi jangan ketemu kakak di jalan. Kak Fred. Jangan ya, kalau kakak Kaoki aja, kalau Fred pakai Mr. Fred. Ngomong-ngomong, sebelum Kaoki bercerita tentang Nabi dan lain sebagainya, Mr. Fred juga ada lagunya loh. Nanti kalian lihat aja di YouTube ya. Tulis aja mr.pret, nanti keluar ada channel Mr. Fred, atau tulis lagu Mr. Fred, kelihatan nanti di YouTube. Lagunya kayak gini ya, nanti kita pakai musik nih. Kalian dengerin dulu, contohin, Koki contohin, nanti nyanyi bareng-bareng. Ya gini. Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Bisa? Gampang kan ya? Coba. Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Bisa? Coba 1, 2, 3. Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Nyanyinya semangat ya, jangan begini. Mr. Fred. Ya, itu malah nangis ya. Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Kita pakai musik ya. Duduk rapi. Duduk rapi. Kita nyanyi bareng-bareng. Siap? Oke, tepuk tangan semuanya gini. Pelan-pelan tepuk tangannya. Oke, ikuti Kaoki. Lihat gerakan Kaoki. Siap, 1, 2, 3, mulai. Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Yang di atas ayo. Mr. Fred, sahabat anak Indonesia.
Ciri-ciri Mr. Fred, dengerin ya. Menyayang pada sesama, rajin belajar dan berusaha, ridhoi setiap harinya, kuat dalam kehidupannya. 1, 2, 3. Lagi. Dua kali lagi. Mr. Fred, Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Terakhir. Mr. Fred, Mr. Fred, sahabat anak Indonesia. Hitungan ketiga, angkat kedua tangan kalian ke atas sambil bilang hore ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan dong. Ih, keren banget. Kak Oki seneng banget nih sama anak-anak SDN Sukamaju 9 yang keren, semangat, luar biasa. Kak Oki bawa sesuatu di dalam tas. Ada apa di dalam tas Kak Oki? Kayaknya anak-anak semua yang semangat bilang boneka. Ibu-ibu, jawabannya kira-kira di tas Kak Oki ada apa, Bu? Boneka. Ibu-ibu juga semangat ya. Kita lihat sama-sama ada apa di tas Kak Oki. Kok yang keluar gini? Ini beneran boneka nih? Kok kayak pacul? Yang warna hitam ini bagian apanya anak-anak? Oh, bagian kaki. Kalau yang ini, nah, sebentar, ayo keluar dong, ayo. Ya, ya. Ini bagian apa nih? Ada kaki, ada tangan, berarti bener boneka ya? Keluarin nggak? Serius? Nggak ada yang takut? Berani? Oke, hitung sampai 3 ya, bareng-bareng ya. Tepuk tangan dulu dah. Ternyata bener ya kata teman-teman ya. Wah, ternyata bener boneka. Ada juga ternyata di fotonya. Kita kenalan ya sama boneka Kak Oki. Ini biasa Kak Oki bawa kalau Kak Oki dongeng. Jadi Kak Oki punya beberapa boneka, salah satunya boneka ini. Kita kenalan ya. Ayo kenalan sama teman-teman SDN Sukamaju 9. Tuh. Mereka anak-anak baik kok, anak soleh-soleha tuh. Dari tadi aja semua anteng dengerin Kak Oki. Ayo. Ya, madam kesana 1, 2. Begitu, nggak begitu dong. Ngadepkan ke teman-teman ayo. Ya udah deh kalau kayak gitu Kak Oki bantu biar ngadep ke teman-teman ya. Nah. Teman-teman, kayaknya Kak Oki tahu nih kenapa boneka Kak Oki ini selalu ngadep belakang lagi. Karena sepertinya dia masih malu sama teman-teman. Karena tadi ketika menghadap teman-teman, teman-teman masih diam, nggak nyambut nyapa. Seharusnya lambaikan tangan kanan kalian dan bilang hai sambil senyum ya. 3. Keren. Alhamdulillah. Ya alisnya mau jatuh. Nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada sedikit perubahan alisnya nggak apa-apa. Oke, kenalin dong, nama kamu siapa? Kok dia diam aja teman-teman?
Kenapa pada ketawa? Kenapa? Kok ibu-ibu juga pada ketawa, kenapa Bu? Hah? Giliran kau King ngadep ke sini mulutnya dibuka. Tadi kalau kita tanya diem aja, mulutnya ditutup. Ayo kenalin nama kamu siapa? Tadi kan kakak udah kenalin nama kakak ya. Ayo kenalin. Namaku Kak. Iya. Namaku Tadi kan kakak udah kenalin nama kakak adalah Kak Pret. Kak Oki. Iya, Kak Oki. Pret. Kalau Fred pakai Mister dong ya. Kak Oki, Mister Fred gitu. Oh, Kak Oki, Mr. Pret. Iya. Kalau kamu siapa namanya? Namaku. Namaku adalah Siapa? Iko. Siapa? Iko. Siapa? Iko. Namanya Iko teman-teman. Coba dong sapa. Hai Iko. Iko senang di sini. Wah, seneng banget Kak. Ketemu siapa? Teman-teman yang ganteng. Iya. Terus. Teman-teman yang cantik. Iya. Terus. Yang jelek. Adik-adik ciptaan Allah ada yang jelek gak? Nggak ada, semua ciptaan Allah manusia ganteng, cantik, bahkan kita yang hadir di sini insya Allah soleh-soleha. Amin ya robbal. Terus juga kira-kira kalau bilang orang lain dengan sebutan jelek boleh apa enggak? Nah, tuh kata anak-anak suka maju 9 nggak boleh. Jadi baiknya gimana? Minta maaf ya Kak. Iya dong. Coba minta maafnya gimana sama Kak Oki? Kak Oki, aku minta duit. Duit. Minta maaf. Iya, minta maaf ya Kak. Minta duit. Kak Oki, Ah, aku minta maaf. iya, kita maafin gak adik-adik? Ya, kalau ada teman kita minta maaf, kita maaf. Kita maafin. Ya udah Kak Oki maafin, tapi jangan diulangi ya. Siap Kak. Oke, kok kita mau ngapain di sini? Kita mau kasih cerita buat teman-teman. Wah, asik dong. Cerita apa? Upin Ipin. Upin Ipin, jangan dong. Ceritanya adalah tentang manusia mulia. Wah, manusia mulia Kak. Iya, bahkan sama Allah dipuji di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya Kak? Dan sungguh engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Wah, siapa manusia mulia itu Kak? Anak-anak pasti tahu, dia adalah seorang nabi. Nabi yang mulia. Bahkan Allah beserta para malaikat berselawat kepada beliau. Beneran Kak? Iya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikat semua bersalawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawat kepada Nabi dan berikan penghormatan kepadanya. Siapa di sini yang sayang Nabi? Siapa yang senang bersalawat sama Nabi? Wah, anak suka maju 9 pada senang dan sayang sama Nabi. Coba kita contohkan salawat kepada Nabi. Ayo nih, aku pengen lihat anak-anak STN suka maju 9 bisa selawatan gak ya? Contoh. Kalian bisa ngikutin nggak? Salah satu salawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tepuk tangan. Keren. Ih, tapi kok tadi aku denger suara anak-anak doang ya?
sekarang diem ya. Kita coba ibu-ibunya. Wah, boleh. Ibu-ibu, wah langsung pada nunduk nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita coba. Kita dengerin suara bunda-bunda kita ya. 1, 2, 3. Ya Nabi, alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Tepuk tangan dong buat bunda-bunda dan bapak guru kita, keren ya. Subhanallah. Kayaknya ini jebolan majelis taklim semua ya, Bu. Tepuk 1. Ada lagi nggak salawat yang lain? Wah, ada banyak ya Kak. Coba kalau yang ini tahu nggak? Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Wah, keren banget. Tepuk tangan lagi dong. Ada lagi ya, banyak ya salawatnya. Ahmad ya Habibi. Wah, suka baju 9, keren-keren. Wih, ada lagi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Keren, tepuk tangan. Wah. Kalau Iko bisa contoh salawat Nabi yang lain. Bisa Kak, aku yang sering yang begini. Gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betul gak Iko? Betul. Tepuk tangan juga dong buat Iko. Oke. Tepuk 1, 2. Yang mau dengar cerita Nabi bilang saya. Yang mau cerita Nabi bilang saya. Yang mau cerita Nabi, yang mau kisah Nabi, yang mau dengar cerita tentang Nabi bilang saya. Kita mulai yuk ceritanya kok. Ayo. Kak, tapi sebelum aku cerita tentang dengerin cerita Nabi, aku boleh nyanyi gak? Boleh gak Iko nyanyi? Boleh gak teman-teman? Udah boleh, tapi nyanyinya yang benar ya. Siap. Oke. Bangun tidur, ku main HP. Benar apa salah? Benar apa salah? Seharusnya bangun tidur. Oh. Tapi kenapa Kak? Sekarang banyak anak-anak bangun tidur langsung megang HP. Benar gak Bu? Oh. Betul tuh, ayo. Seharusnya bangun tidur apa dulu? Baca doa, terus ke kamar mandi, bawa air kecil, wudhu, sholat subuh. Jangan langsung, mah HP aku mana? Tepuk 1, 2. Coba. Bangun tidur, ku terus mandi. Bagus. Tidak lupa menggosok kaki. Tidak lupa menggosok. Wah. Habis mandi. Ya udah dulang. Coba. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Iya, kok jadi pelan? Malu, Kenapa? nggak ada gigi. Coba lihat. Iya, gak ada gigi. Siapa di sini yang sebelum tidur biasa sikat gigi? Wih, keren. Berarti dia senang punya gigi yang sehat. Kalau yang giginya pengen dijaga ya, biar rapi, bersih, nggak ada yang bolong, sikat gigi sebelum tidur. Bahkan yang lebih keren lagi kalau kita sebelum tidur melakukan ini. Apa Kak? Kalau kita melakukan ini, maka Allah akan menurunkan malaikat yang menjaga kita tidur. Apa itu Kak? Sebelum tidur kita berwudu. Wah, betul ya kalau gitu. Aku juga mau sebelum tidur berwudu. Siapa yang di sini kalau mau tidur berusaha coba wudu dulu? Siapa ya? Wih, keren. Tepuk tangan ya. Oke, terusin. Habis mandi, ku tolong ibu. Betul apa salah? Betul ya lagunya ya. Membersihkan. Nah,
Bersihkan apa? Tempat tidurku bau pesing. Ih, maluin nih. Kalau bau pesing berarti masih ngompol apa? Masih ngompol ya adik-adik ya? Biar nggak ngompol sebelum tidur apa dulu? Buang air kecil dulu atau pipis dulu. Tepuk 1, 2. Ya kok, sebelum Koki cerita, Iko mau kasih tahu dulu deh tentang Nabi. Kalau pipis di celana masih bocil dong. Bocil. Tepuk 1. Iya, kalau masih pipis di celana berarti harus belajar biar nggak ngompol. Tepuk 1, 2. Kok, kamu tahu gak Nabi dilahirkan di tahun apa? Aku tahu Kak, tahun gajah. Ya, Nabi punya ibu namanya. Aku tahu Kak, namanya Jubaidah. Salah. Bukan. Ibunya bernama Aminah. Ayahnya bernama Jainuddin. bukan. Ayahnya bernama Abdullah. Dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya siapa? Ibu susunya Nabi siapa? Halimatus Sa'diyah. Wah, Kak, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di tahun gajah? Jadi ceritanya begini kok. Tepuk 1, duduk rapi. Iko yang duduk rapi kayak teman-teman. Koki mau cerita nih. Ikonya juga sama duduk yang rapi. Siap. Duduk yang rapi ya. Astagfirullahaladzim, apa? Jatuh. Gini deh. Biarin gini dulu deh. Jadi teman-teman, tepuk 1, 2. Waktu itu teman-teman, ada seorang raja dari negeri yang bernama negeri Yaman. Nama raja itu bernama Abraha. Siapa dia? Abraha ini iri sama Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah banyak didatangi oleh orang-orang dari penjuru dunia. Akhirnya Abraha membangun bangunan istimewa di Yaman untuk menandingi Ka'bah. Wahai pasukanku, kita buat sebuah gereja yang terbuat dari emas, berdindingkan emas untuk mengalahkan Ka'bah. Tepuk 1, 2. Akhirnya pasukannya berkata, siap raja. Siap, Raja. Siap, ayo kita bangun. Akhirnya mereka membangun bangunan mewah. Namanya adalah Al-Qulais. Apa namanya? Ketika sudah terbangun Al-Qulais, ternyata orang-orang pada tertarik gak ke tempatnya Abraha? Enggak. Mereka tetap datang ke kota Makkah untuk datang ke Ka'bah. Enggak datang ke Al-Qulais. Tambah keselah si Abraha. Apalagi waktu itu ada seorang penduduk kota Mekah datang ke Yaman. Mereka mengotori Al-Qulais, bangunan yang dibangun oleh Abraha. Hingga akhirnya saat itu Abraha marah banget. Dia berkata, wahai pasukanku, inilah saatnya kita untuk menghancurkan Ka'bah. Apakah kalian siap? 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 Pasukannya semuanya bilang siap. Siap, wahai Tuan. Siap wahai raja. Siapkan gajah-gajah untuk kita bawa menuju ke kota Mekah. Siap. Tepuk 1, 2, 3. Akhirnya mereka pun berjalan jauh dari Yaman menuju ke Mekah. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, singkat cerita teman-teman, ketika mereka mau masuk ke kota Mekah, tepuk 1, 2, tiba-tiba gajahnya
milik si Abraha nggak mau melanjutkan perjalanan. Dia duduk ketika disuruh ke kota Mekah. Ayo maju. Dia malah ngadep ke belakang lagi. Ketika disuruh ke belakang, si gajahnya jalan. Tapi ketika suruh balik ke Mekah, dia nggak mau duduk lagi. Ternyata si gajah itu sudah memiliki tanda akan ada sesuatu peristiwa yang besar terjadi. Maka dari itu teman-teman, akhirnya tepuk 1, 2, tepuk 1. Tiba-tiba teman-teman, terjadilah sebuah peristiwa dahsyat. Datanglah wa arsala alaihim tayran, datanglah segerombolan burung. Tiba-tiba burung-burung ini dia membawa apa teman-teman? Batu yang terbakar. Dan akhirnya saat itu burung-burung itu melemparkan batu-batu ke arah pasukan Abraha. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum. Ketika mereka kena batu teman-teman, mereka bagaikan kena daun dimakan ulat. Kira-kira kalau daun dimakan ulat jadinya gimana? Bolong ya? Daun habis dimakan ulat kan daunnya bolong ya? Sama juga ketika pasukan Abraha itu kena batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung tersebut, tiba-tiba bagian tubuh mereka bolong satu persatu. Abraha pun lari menjauh dari kota Mekah, hingga akhirnya di wilayah yang bernama San'a. Abraha mati teman-teman. Jantungnya menyembur keluar. Mereka berhasil menghancurkan Ka'bah gak? Mereka berhasil merobohkan Ka'bah gak? Siapa yang melindungi Ka'bah? Siapa yang melindungi Ka'bah? Siapa yang menolong kota Mekah? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hingga akhirnya teman-teman, di tahun itu setelah peristiwa pasukan penyerangan Abraha ke kota Mekah yang akhirnya mereka gak berhasil dan mereka akhirnya hancur, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa teman-teman? Di tahun gajah. Iya, di tahun gajah. Kan tadi dinamakan tahun gajah karena ada penyerangan pasukan bergajah. Tepuk 1, 2. Di sebuah rumah, ibunda yang bernama siapa tadi? Aminah. Tiba-tiba ngerasa perutnya kayak mau mengeluarkan sesuatu. Oh, ternyata kontraksi. Ternyata saat itu ia mau mengeluarkan bayi. Ia mau melahirkan. Tiba-tiba Aminah pun melahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Apa adik-adik? Hari apa adik-adik? Terlahirlah seorang bayi. Melahirkan, subhanallah teman-teman, keajaiban terjadi. Ada cahaya yang menyinari seisi rumah Aminah. Bahkan cahaya itu sampai luas sekali, sampai akhirnya terlihat sampai ke negeri Syam. Dan di hari itu, tepuk 1, 2, tiba-tiba nak, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah berguncang, berjatuhan. Lalu kemudian nak, kalian tahu ada gak orang yang menyembah api zaman dulu? Ada, mereka dinamakan kaum Majusi. Kaum apa adik-adik? Ternyata mereka menyembah api. Tiba-tiba di hari kelahiran Nabi, api yang disembah oleh orang-orang Majusi selama ribuan tahun lamanya mati seketika, padam.
Dan lahirlah manusia mulia itu. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, siapa namanya? Seneng banget ketika datang ke rumah Aminah. Aminah, di mana cucuku? Ini ayah. Digendonglah bayi mungil itu. Wah, tampan sekali cucuku. Dibawa sama Abdul Muthalib di dekat Ka'bah. Lalu Abdul Muthalib pun memberi nama cucu mungilnya ini dengan nama Muhammad. Siapa namanya? Yang artinya yang terpuji. Wahai cucuku, engkau beri aku beri nama Muhammad. Engkau jadi manusia terpuji dan engkau akan menjadi orang besar di masa depanmu nanti. Tepuk 1, 2. Singkat cerita, dia tumbuh menjadi anak yang subhanallah lucu, baik, bahkan disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad, tinggal jauh dari kota Mekah sampai usia 6 tahun. Tepuk 1, 2. Balik lagi ke ibu kandungnya yang bernama Aminah. Aminah ngajak Nabi Muhammad kecil untuk menuju ke makam suaminya yang namanya siapa tadi ayahnya? Abdullah. Udah meninggal belum ketika Nabi Muhammad lahir? Sudah. Waktu itu 6 tahun Nabi Muhammad diajak sama ibunda Aminah ke kota Madinah di makam suaminya. Dia ditemani oleh satu orang pembantu yang bernama Ummu Aiman. Sampai di Madinah udah lihat makam ayahnya. Nabi Muhammad sedih ingat sama ayahnya yang sudah meninggal. Pulang dari makam suaminya, teman-teman, di wilayah yang bernama Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit. Muhammad, Aminah ibunda Muhammad jatuh sakit di wilayah yang bernama Abwa. Apa namanya tadi? Abwa. Ketika jatuh sakit, nak, tiba-tiba, nak, Allah mencabut nyawa ibunda Aminah di usia Nabi Muhammad berapa tahun tadi? 6 tahun. Aminah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik, kalau seorang anak ibunya meninggal sedih apa enggak? Nabi Muhammad sedih. Ibu. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, sedih. Tapi Nabi Muhammad putus asa gak? Enggak, Nabi Muhammad tetap semangat. Dia dididik, akhirnya dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sampai akhirnya Nabi Muhammad besar, jadi seorang nabi di usia 40 tahun. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak yang baik. Tepuk 1, 2, 3. Nabi Muhammad sama orang yang lebih tua sangat hormat, sangat beradab, berbicaranya nggak pernah kasar. Siapa yang mau contoh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bahkan orang yang dipercaya, bahkan digelari dengan sebutan Al-Amin dari usia kecil. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Kita panggil Iko lagi yuk. Iko. Kok? Iko tidur. Kok. Kok. Panggil bareng-bareng. Iko. Iko. Koki gerakin dulu ya. Iko. Ayo nih, teman-teman mau dengar suara kamu lagi. Kok. Siap. Madep sana. Iya. Tadi kamu dengerin gak sekilas tentang Nabi Muhammad? Iya dengerin kak. Ini sedih ya kak tentang Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad ternyata dari kecil sudah jadi anak yatim. Bahkan usia berapa tahun tadi jadi yatim piatu? 6 tahun. Nabi Muhammad juga ternyata dalam hidupnya dia selalu bersikap baik, berakhlak baik, berbicara santun sama orang tua, sama yang lebih muda juga sangat sayang. Wah beneran kak? Iya, waktu ia menjadi seorang kakek, dia punya cucu namanya Hasan dan Husain. Sayang banget sama Hasan dan Husain. Wah keren banget ya kak. Nabi Muhammad juga orang yang cerdas. Siapa yang mau anak yang cerdas seperti Nabi? Wah siapa juga yang mau jadi orang yang jujur seperti Nabi?
Nabi? Siapa juga yang mau jadi orang penyayang seperti Nabi? Wah, mudah-mudahan di hari ini teman-teman bisa mengambil ibrah tentang kehebatan akhlak Nabi dan kita jadi manusia mulia dan bahagia dunia akhir. Tepuk 1, 2, 3. Kayaknya Koki nggak lama-lama ya karena kayaknya masih banyak pengisi acara yang lain kok. Iya. Tapi tadi hikmah yang bisa kita ambil apa, Kak? Hikmahnya buat kita dari kisahnya Nabi Muhammad SAW, jadilah kita anak yang punya akhlakul karimah, akhlak yang baik seperti Nabi gitu. Oke, siap. Aku juga ingin mencontoh Nabi, orang yang selalu menjadi teladan buat orang lain. Oke, kita tutup yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau buka. Tutupnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan dari Kak Oki. Kira-kira boleh gak satu waktu Kak Oki dan Iko datang lagi ke sini? Boleh apa enggak? Kalau boleh, mudah-mudahan satu waktu Allah pertemukan kita lagi ya. Kalau toh misalnya nggak ketemu lagi di sini, Allah pertemukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mana? warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.